Siap untuk fokus lagi, posisi duduk seperti semula lagi. Kita akan masuk ke bab makharijul huruf. Silakan perhatikan kematan. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi ada 17. Kata siapa? Ada alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Imam Ibnul Jazari mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini yang paling utama diambil dari dua orang, yaitu dari Al-Khalil bin Ahmad dan Sibawayh. Al-Khalil dalam kitab beliau Al-Ain itu secara langsung tidak mengatakan bahwasanya makharijul huruf itu ada 17. Namun karena kenapa? Karena pertama kali disimpulkan bahwasanya Khalil itu ada mengatakan 17 itu suatu ketika Sibawayh, salah satu muridnya, murid dari Al-Khalil. Ada yang tahu Imam Sibawayh Jenewa tanggal lahir dan tahun wafatnya? 140 Hijriah. Beliau singkat waktunya sampai 180 Hijriah. Itu dari beberapa kitab sejarah Qurra 140 sampai 180, sedangkan gurunya Al-Khalil dari tahun 100 Hijriah sampai 173 atau 75. Jadi beda 5 tahun aja sama Sibawayh waktu wafatnya. Sibawayh mengatakan secara jelas, atau Al-Khalil dulu, suatu ketika kata Sibawayh, innal khalila zaqal huruf. Innal khalila zaqal huruf. Maksudnya Sibawayh melihat Al-Khalil untuk menyebutkan bahwasanya ini huruf ini keluar dari sini, huruf itu keluar dari sana. Beliau misalkan ingin mencari makhraj kho, misalkan dia ketika membaca Al-Quran, ketika mengucapkan huruf kho, kho, di mana nih? Di leher, di hidung, di mulut, kho. Akhirnya untuk kho itu di sini habis. Za, az, iz, za. Di lisan sebelah sini. Kemudian misalkan lam, al itu di sini di lisan. Satu hal yang menjadi titik kunci perbedaan antara Khalil dan Sibawayh. Al-Khalil memasukkan al-jauf, alif waw ya, al-madiyah, ba, sa, ja, di, bu, du, su. Itu satu makhraj. Sedangkan Sibawayh, walaupun murid ini di sini ada perbedaan. Guru sama murid bukan berarti harus mengikuti, tapi di sini Sibawayh mengambil kesimpulan bahwasanya al-jauf itu tidak masuk makhraj. Jauf itu alif itu masuk ke makhraj al-halq hamzah. Waw masuk di bibir. Iya masuk ke lisan. Akhirnya nggak masuk. Sedangkan Al-Khalil ada. Kesimpulannya Imam Ibnul Jazari mengambil dua-duanya. Maksudnya ketika disimpulkan ternyata memang alif itu masuknya di al-jauf. Dan itulah yang diambil oleh mazhab jumhur bahwasanya makharijul huruf ada 17. Kemudian ada yang mengatakan makharijul huruf 16, yaitu Sibawayh, dan Sibawayh ini dipilih oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia tidak memasukkan al-jauf. Mengikuti mazhab Sibawayh. Itu mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga mengatakan ada berapa? 14. Kalau tadi yang 16 menghilangkan makhraj jauf, sekarang dia menjadikan makhraj lam, nun, ro dijadikan satu. Lihat di sini di halaman 21. Halaman 21 atau 22. Mazhab yang keempat, mereka menghilangkan makhraj lam, nun, ro, maksudnya dijadikan satu. Berarti berapa? Ada 14. 17 dikurangi jauf 16. 16
3 huruf itu dijadikan satu. 13 dikurangi apa? Mohon maaf. 16 dikurangi 2, 14. Bisa ditulis. Itu mazhab al-Farra. Kita kembali, makhrijul huruf fi 17 'ala alladhi yakhtaruhu, ay mazhab al-jumhur, Imam Al-Jazari wa 'ala ra'si Imam Al-Jazari 17 makhrajnya. Yang pertama, fa'aliful jawfi wa ukhtaha. Kita terjemah matan dulu aja dan setelah itu syarahnya. Fa'aliful jawfi, yang pertama adalah alif beserta teman-temannya, alif, waw, ya, al-maddiyah, jawf. Jawf itu adalah rongga. Rongga. Insya Allah nanti penjelasan detail ada setelah matan. Fa'aliful jawfi wa ukhtaha. Maksudnya ukhtaha itu adalah teman alif. Siapa aja? Wahya, wahya, atau disebut juga huruf maddi, huruf mad. Sifatnya apa? Muwasafatnya apa? Dia lil hawa itantahi. Ketika antum mengucapkan misalkan inna, kita tidak bilang inna, tapi inna. Beda enggak? Tipis ya. Tapi ketika antum misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita coba bantu cari ayat yang mad iwad. Ayat yang tanwin nisbi. Apa tanwin mansub? Aywaja misalkan. Aywaja. Ketika antum bilang aywaja, kayak terbentur tuh dia. Aywaja. Ja. Nah, di situ kayak ada hamzah kan? Nah, berarti memberikan sesuatu atau memasukkan sesuatu bukan pada tempatnya. Di situ tidak ada hamzah kan? Contoh lagi, sabila, sabila, la, sabila. Makhraj al-jawf, dia sifatnya kapan berhentinya, kapan diberhentikannya? Berhentinya adalah sebagai mana berhenti hawa. Lil hawa itantahi. Kalau misalkan kita pernah mendengar kaset, suara kaset kan semakin lama semakin merdu tuh suara tuh. Tidak, nggak gitu kan? Tapi pelan-pelan. Contohnya apa? Wasoffati soffa. Tidak, wasoffati soffa. Kebayang ya? Awas jangan sampai dia terbentur. Di situ kalau terbentur berarti di situ ada hamzah. Nanti kita akan mempelajari tentang apa al-autar as-sautiyah, atau kalau bahasa kitanya mungkin pita suara. Insya Allah nanti di bawah hamzah. Hamzah bukan alif. Kita lanjut dulu. Tapi sebelumnya terbayang ya untuk mengucapkan ketika kita berhenti di huruf jawf, maksudnya di alif. Ketika berhenti di alif, bukan di hamzah, di alif, maka jangan terbentur, jangan dibenturkan. Karena kalau dibenturkan berarti di situ akan posisi pita suara itu tertutup. Ayu wajah. Kalau udah tertutup nggak ada. Tapi biasa aja pelan-pelan, ditutupnya pelan-pelan. Mungkin ini kalau misalkan digambarkan apa? Antum ada yang pernah melihat bentuk pita suara? Taruhlah misalkan ini pita suara. Kan ketika kita misalkan biasa tertutup, ketika kita mengucapkan a terbuka kan otomatis a di sini. A ketika berhenti a dia tutup lagi kan? A. Tapi ketika misalkan ja, ketika berhenti ja langsung gini, di situ kan ada hamzah dan itu makhraj di situ adalah makhraj hamzah. Kita lanjut dulu, insyaallah nanti lebih jelasnya nanti dengan gambar. Summa li aqsal halqi hamzun ha. Yang berikutnya adalah al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan itu terbagi menjadi 3.
mulai dari leher dulu. Ini leher, perhatikan. Ini kurang ke sini. Pertama mulai suara tuh dari sini. Nah, ini taruhlah di sini tuh mulai suara dari sini masuk. Dan di sini adalah makhraj yang paling atas. Kenapa disebut makhraj paling atas? Karena awal mulai suara dari sini. Dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Di sini ada hamzah dan ha.